Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Melani, mahasiswa Universitas Terbuka UP BJJ Palangkaraya, Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat, Bapak Wawan Kurniawan Jalil selaku tutor mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ketiga pada mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi tentang rencana aksi suatu program komunikasi. Tema yang saya ambil adalah kampanye literasi digital, edukasi anti-hoax berbasis komunitas bagi generasi muda di wilayah pedesaan. Proposal rencana aksi program komunikasi ini terdiri dari 5 bab utama. Bab pertama adalah pendahuluan. Menurut buku modul perencanaan program komunikasi, pendahuluan berisi 3 hal utama, yaitu metode dan hasil analisis situasi, penetapan halayak sasaran, dan perumusan tujuan kampanye. Kegiatan ini menggunakan metode observasi lapangan, yaitu mengamati dinamika penyebaran informasi di grup-grup WhatsApp warga desa dan aktivitas pemuda di ruang publik seperti pada saat nongkrong di warung kopi. Berdasarkan hasil observasi awal, pemuda sangat aktif menggunakan media sosial, tetapi belum seluruhnya memahami prinsip etika komunikasi digital. Masih ditemukan penggunaan bahasa yang santun, yang kurang santun, kecenderungan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, serta rendahnya produksi konten edukatif yang mencerminkan potensi desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses teknologi dan kompetensi literasi digital. Terdapat 2 kategori halayak sasaran pada perencanaan program kampanye ini. Pertama adalah target primer, yaitu remaja dan pemuda produktif usia 18-28 tahun. Yang kedua adalah target sekunder, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, dan lokal influencer yang memiliki legitimasi sosial di desa tersebut. Tujuan perencanaan program komunikasi adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemuda desa mengenai perbedaan antara informasi valid, misinformasi, dan disinformasi atau hoax. Memastikan pemuda desa mengetahui minimal 3 ciri utama berita hoax, yaitu judul yang provokatif, sumber tidak jelas, dan memanipulasi foto atau video, serta menumbuhkan sikap kritis dan skeptis yang sehat atau critical thinking di kalangan pemuda desa, sehingga mereka tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Mengubah pola pikir pemuda dari yang semula acuh atau sekedar ikutan tren menjadi merasa bertanggung jawab untuk menjaga ruang digital desanya tetap bersih. Dan tujuan terakhir adalah mengubah perilaku pemuda desa agar menerapkan kebiasaan saring sebelum sharing atau melakukan verifikasi mandiri sebelum membagikan ulang sebuah tautan berita. Bab kedua adalah analisa situasi. Berdasarkan metode riset di atas, berikut adalah hasil analisis situasi yang ditemukan di lapangan menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama, strength, ikatan solidaritas sosial antar pemuda di desa sangat kuat. Eksistensi kelembagaan lokal seperti Karang Taruna aktif dan memiliki struktur yang jelas hingga tingkat RT. Yang kedua, weakness, yaitu minimnya pengetahuan teknis pemuda desa mengenai metode fact-checking atau cek fakta menggunakan smartphone, rendahnya budaya membaca kritis, informasi seringkali dinilai hanya dari judul yang bombastis. Adanya rasa sungkan untuk menegur atau mengoreksi informasi yang salah dibagikan oleh orang yang lebih tua. Yang ketiga, opportunities, yaitu penetrasi smartphone dan ketersediaan jaringan internet 4G atau Wi-Fi desa sudah menjangkau mayoritas rumah tangga pemuda desa. Adanya dukungan dari pemerintah desa yang bersedia memfasilitasi tempat, infrastruktur, dan akses komunikasi ke warga. Yang keempat, yaitu threats atau ancaman eksternal, tingginya
intensitas penyebaran hoaks politik lokal ketika menjelang pemilihan kepala desa atau pilkades, dan hoaks penipuan finansial seperti bansos palsu atau judi online berkedok investasi yang menargetkan warga desa. Algoritma media sosial, TikTok dan Facebook yang terus menyebarkan informasi homogen atau echo chamber memperkuat pembenaran terhadap berita palsu jika dikonsumsi terus-menerus. Bab 3 yaitu strategi komunikasi. Pada bab ini merupakan konseptual yang menentukan arah kebijakan serta formulasi pesan yang akan ditransmisikan selama kampanye, yaitu dengan menyusun positioning kampanye dan slogan utama yang relevan dengan kultur pedesaan. Contoh slogan, saring sebelum sharing, pemuda desa cerdas, jaga jempol, jaga desa. Pesan dirancang dengan pendekatan persuasif emosional atau menjaga nama baik keluarga dan ketentraman desa. Yang keempat, rencana pelaksanaan. Pada bab ini menjelaskan seluruh bentuk tindakan nyata dan pemilihan saluran komunikasi yang digunakan untuk menjangkau khalayak sasaran secara efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah dengan metode workshop operasional secara offline, yaitu pelatihan tatap muka interaktif mengenai literasi digital, teknis verifikasi video atau foto, dan bahaya Undang-Undang ITE. Strategi berikutnya adalah dengan menggunakan media sosial, optimalisasi grup WhatsApp tingkat RT di desa setempat, dan penggunaan Facebook dan Instagram dalam membagikan informasi terkait literasi, serta dapat menggunakan media tradisional seperti pemasangan spanduk infografis menarik di titik kumpul warga seperti halaman balai desa, pos ronda, dan fasilitas umum lainnya. Bab kelima yaitu monitoring evaluasi. Pada bab ini adalah proses akhir dalam perencanaan program komunikasi yang berfungsi untuk menilai efektivitas kampanye, mengukur pencapaian tujuan, serta melakukan mitigasi risiko atas kendala yang muncul. Terdapat beberapa tahap dalam evaluasi, yaitu evaluasi proses, monitoring, memantau kehadiran pemuda dalam workshop dan konsistensi unggahan konten edukasi di media sosial pada setiap minggunya. Evaluasi dampak, yaitu kognitif dan perilaku, menggunakan metode pretest sebelum kampanye dimulai dan post-test setelah kampanye selesai, melalui kuesioner singkat untuk mengukur apakah ada kenaikan akurasi pemuda desa dalam mendeteksi berita hoax. Terakhir adalah evaluasi output, menghitung jumlah konten anti-hoax yang berhasil diproduksi oleh warga desa dan total impresi atau engagement di media sosial. Sekian persentase dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.